Itu di new normal promo ini mobil untuk di atas 2 juta itu saya diskonnya 15%. Oke. Tapi kalau dia di bawah 2 juta itu saya diskon 10%. Per harinya. Saya standar 10 jam. Oh, per jam ya, bukan per Iya, hari. 10 jam. Oh, 10 Iya. jam. Hai Season Bro, kembali lagi di Wedding Says, tentunya bersama aku Vivi Lasso. Dan tentunya masih ada seputar perweddingan yang akan kita bahas. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang akan mencurhatkan atau meluapkan isi hatinya. Kali ini cowok ganteng. Dan tentunya Season Bro untuk Season Bro yang di sana, buat Season Bro yang mencari kebutuhan atau vendor untuk acara pernikahan. Nah, ini kali ini berbeda, bukan MC, bukan dekorasi, bukan rias manten atau mua, bukan fotografer atau yang lainnya. Ini sesuatu yang mungkin orang lain tidak pikirkan nih, kebutuhan vendor yang satu ini. Kita langsung aja invite beliau. Mas Yuda, apa kabar? Halo Mas, kabar baik alhamdulillah. Boleh disapa Season Bro yang ada di sana, yang di sini. Selamat pagi semuanya. Saya Yuda dari Pangestune Wedding Car. Senang bisa hadir di sini di acara program Wedding Says. Oke, Mas jangan terlalu kaku. Kita mau santai-santai aja ngobrol di Wedding Says ini. Mas Yuda ini bergelut di perweddingan soal mobil pernikahan. Mobil pernikahan. Persewaan mobil pernikahan. Itu mulai dari tahun berapa, Mas? Jadi kalau mulainya tuh tahun sebenarnya 2009 waktu kuliah di Jogja. Itu sudah mau dimulai di sana, cuman baru dikomersilkan itu 2013 di Semarang. Di Semarang. Oh, berarti 2009 itu udah memulai sendiri ya? Sudah di Jogja. Cuman tapi cuman teman-teman yang menikah aja dekat-dekat. Kalau mulai dijual gitu untuk sewakan pernikahan di Semarang itu 2013 itu. 2013 baru dipublish ke umum untuk bisa disewakan untuk di pernikahan. Betul. Nah, selama Covid ini gimana nih? Boleh dicurahkan nih, berdampakkah atau biasa aja atau yaudah pasti ada lah yang nyewa gitu? Kalau dari berbicara Covid pasti sama dengan teman-teman lainnya ya Mas. Kita yang posko juga ada, tapi kita edukasi untuk lebih ke reschedule aja. Dan jumlahnya juga lumayan sebetulnya, tapi beli banyaknya bergeser tuh ke tahun depan 2021. Oh, tidak cancel tapi mundur ya jadwalnya? Betul, iya. Tapi ada yang cancel kan? Ada beberapa. Kalau yang cancel itu gimana rasanya tuh? Yang cancel ya kita coba memahami Mas bahwa memang kondisinya seperti ini. Yang penting kita sudah mengedukasi ke klien, tapi ya klien punya edukasi sendiri, kita tidak bisa memaksakan. Terus kalau soal DP yang cancel tuh DP ya. Ini harus dibuka di sini juga ya. Kan ini wedding says tempatnya curhat ya. Curhat. Oke. Jadi kalau DP Mas bicara DP itu di manajemen Pangestune itu kalau untuk DP kita memang ada beberapa persen yang tidak bisa dikembalikan. Itu sudah tertera di perjanjian yang awal. Itu. Tapi kalau untuk yang mundur DP tetap. Mulai dari 2009 itu sama teman-teman sendiri. Iya. Di situ 2013 itu sudah mulai dengan salah satu BU di Semarang. Itu berapa berapa unit mobil yang kan pasti kan setiap Sabtu Minggu yang keluar kan nggak satu mobil, 2 mobil, 5 mobil, pasti lebih kan. Itu berapa unit sih? Wah, aku bisa satu nih. Nggak usah pinjam Mas, nanti dibawa aja nggak apa? Bisa tak tuker puyaku. Sakwonge ya. Jangan, nanti dimarahin istrinya dong. Itu berapa unit kira-kira? Jadi di awal dulu itu hanya 3 unit Mas. 3 unit aja. Perlu disebutin brandnya nggak? Apa mereknya nggak? Nggak apa-apa. Jadi waktu awal dulu memang
Alhamdulillah sudah punya yang klasik dan modern juga sudah ada. Apa itu Mercy klasik dan juga mobil Accord yang baru sudah ada 2009. Nah, masuk di 2013 itu dengan kita banyak berhubungan dengan wedding organizer dan lainnya, otomatis kita kan intensitas semakin bertambah. Nah, itu di 2015 saya mulai nambah unit itu di 7 unit. 7 unit. Dari berapa? 3 unit. 3 unit ke 7 unit. 3 unit. Nah, berbicara sampai sekarang ini sudah 12 unit klasik dan modern. Wow, ada nambah lagi? Belum Mas, karena masih pandemi ini. Bagi yang mau yang jual-jual mobil, ayo langsung. Jual. Ini Mas harganya turun loh ya. Iya makanya. Harga turun loh ini. Tapi mobilnya juga nggak ada. Berarti sekarang udah 12 unit. Iya. Cara maintenance-nya ini kan pasti selama pandemi ini kan mobil di rumah nih. Betul. Dirumahkan lah intinya, dirumahkan. Terus kalau nggak jalan kan otomatis takutnya ya rusak lah atau apa, itu cara nyervisnya gimana, berkala kah atau tetap diputerin satu-satu itu mobilnya? Jadi kalau bicara maintenance Mas, sebenarnya di Muda itu mobil yang lama sebenarnya. Oh, karena bisa? mobil baru itu kan dia sudah komuter istilahnya. Ketika mobil itu seminggu saja tidak di on kan, dalam artian tidak dipanasi atau di apa itu, dia secara komuter harus mereset. Itu repot. Kalau mobil lama paling kita cuman ganti businya aja sudah bisa normal lagi. Dan di kondisi pandemi gini beberapa mobil saya titipkan di bengkel. Wah. Di bengkel gitu. Jadi beberapa di garasi, beberapa di bengkel, terutama yang dia pakai komputer itu saya nitip di orang bengkel, kadang suruh benerin lah. Ya manasin lah gitu. Betul, ya. Kayak orang sekarang itu dimanasin. Iya. Karena kalau mobil yang zaman sekarang komputer itu kan kalau kita salah riset sendiri bisa berat Mas risetnya. Jadi mending dipasangin bengkel aja untuk riset dan lain-lain gitu. 12 unit lumayan. Itu awal mula dananya tercetus, aku mau bikin wedding card lah untuk disewain teman-teman, itu kan pasti dari teman-temannya sendiri. Habis itu kan ke 2013 sampai benar-benar ini tuh menjanjikan nih usaha ini. Itu tuh motivasi awalnya tuh apa sih? Jadi saya memang dari kuliah itu kan suka dengan mobil Mas ya. Otomotif. Nah, kebetulan mobil yang saya punya itu waktu itu teman-teman yang tahun 2009 sudah menikah. Itu dari teman satu komunitas itu yang dicoba dipakai mobil saya. Waktu itu Mercy Tiger tahun 80, kan klasik. Mulai dipakai, habis itu sampai ketiga teman tadi pakai juga. Nah, tapi berhubung saya masih kuliah, belum terpikir untuk mencari uang dan lain-lain. Akhirnya lulus saya harus kembali ke Semarang. Nah, itu saya sebenarnya sempat kerja di satu perusahaan di bank. Oh, sempat kerja juga? Sempat kerja di bank. Nah, sempat kerja di bank. Setelah itu saya resign karena sesuatu hal saya resign. Saya tidak dapat kerjaan dan lain-lain. Saya mulai melihat di sekitar apa yang bisa saya lakukan. Nah, saya kembali melihat ke mobil. Jadi sebenarnya 2013 itu mobil itu sudah tidak berfungsi Mas. Ada yang di bengkel, ada yang di rumah tapi tidak dijalankan. Nah, saya mulai inisiatif mobil ini saya bersihin lagi, saya perbaiki kembali. Akhirnya kembali ke teman juga yang mulai pakai di tahun 2013 itu kebetulan juga akhirnya teman pakai WO, bisa ketemu dengan WO. Itu WO-nya cukup punya nama, jadi sering dipakai lah mulai dari situ. Itu mulai kita fungsikan lagi mobil-mobil. Jadi awalnya seperti itu. Untuk dana awalnya itu tuh kan beli mobil nggak murah lah ya. Kalau dana awal disupport orang tua Mas pada. Oh iya, wah berarti orang tuanya cuannya gede ya. Enggak sih Mas, itu kredit kok. Yakin. Pasti ada salah satu mobil yang istimewa sampai kamu harus pakai mobil yang ini nih. Ada yang istimewa nggak di antara di 12 mobil itu? Istimewa buat saya atau yang sering dipakai klien? Ya buat Masnya, terus bisa dikasih ke klien. Ini loh, kamu tuh harus pakai ini. Ada nggak sih? Yang Mercy Tiger Mas yang tahun 80 itu. Oh masih jalan? Ya, masih jalan sampai sekarang. AC-nya masih oke? Masih oke. Memang harus perawatannya harus ekstra. Gitu. Tapi kadang klien masih lebih senang dengan mobil Mercy tahun 80-an sih daripada yang mobil yang dia kelasnya di vintage tahun 40-an, dia prefer ke tahun 80-an.
Jadi dari yang saya biasanya kan kalau klien diskusi itu saya kasih kayak foto-fotonya dan lain-lain, itu dia rata-rata lebih banyak komersi yang tahun 80 itu. Dan ketika saya bilang saya pertama kali usaha di bidang ini pakai mobil ini, dia makin interest itu. Berarti sampai sekarang masih ada di rumah ya? Masih ada. Kalau sekarang di bengkel. Oh, di bengkel. Di rumah kan di bengkel gitu ya. Oke, nah itu kan awal mulai dari 2009, terus 2013 digeluti nih, diseriusin. Iya. Terus cara mengelola ini supaya aku tuh punya bisnis ini nih. Pasti kan kalau ke IO pasti ya. Terus kalau untuk ke customer itu nyarinya gimana coba? Jadi untuk persewaan pernikahan ini memang perbandingan yang dari klien langsung dan juga WO itu sekarang sudah 50-50 mas. Kalau awal berbicara 2013 memang sangat banyak terbantu dengan WO. Kalau sekarang itu dengan klien itu sudah 50-50. Nah dari 2013 masuk ke 2016 itu mulai yang untuk syuting video klip, terus untuk fun foto, istilahnya saya bilang itu fun foto untuk foto-foto kayak produk dan lain-lain, itu mulai 2016 ke 2017 juga udah mulai banyak. Jadi sekarang lebih segmennya lebih nggak hanya pernikahan tapi juga ke syuting, terus buat fun foto tadi macam-macam. Wow, berarti bukan hanya di perweddingan aja yang dibutuhkan mobil, tapi disewain untuk foto-foto juga. Betul. Ya. Wow. Tapi PR-nya juga banyak mas, dalam artian kita tidak bisa mencari mobil itu yang banyak di pasaran atau umum, juga tidak seperti itu. Selalu mencari mobil yang ini langka dan lain-lain. Jadi tidak umum lah. Oh, kalau seumpama request mobil Z ini kayak mobil Mini Cooper itu bisa disediakan kah? Bisa. Jadi saya kan juga pasti relasi komunitas juga ada. Oh, ada komunitas. Jika saya tidak punya pasti saya akan coba kontak ke komunitas. Untuk mencari rate-nya tersendiri tuh dari berapa ke berapa sih? Kalau untuk disewakan lah kurang lebih. Disewakan ya. Kalau rate untuk pernikahan sih start di 1,5 mas. 1,5 juta itu sudah mobil keluaran yang baru. Itu sudah lengkap dengan bunga dan plat, mobil dan juga bahan bakarnya untuk satu acara. Satu hari ya? Satu hari. Sama driver atau? Sama driver. Untuk selama ini dilepas sendiri atau udah ada karyawannya sendiri? Saya sudah ada mas, jadi kalau awal 2013 saya sendiri. Terus kita intensitas mulai bertambah untuk jobnya itu. Saya sudah nggak bisa ya dari ketiga 12 mobil itu karena di awal dulu memang hanya 2-3 mobil, tapi berhubungan dengan jadwal. Kadang kalau kita udah mulai event kan ada pihak WO menghubungi mas. Nah dulu pernah pengalaman itu saya lagi nyetir, ini WO nelpon, ini drivernya di mana posisinya? Dan saya belakang ada manten kan. Jadi saya yakin dulu, baru setelah nganter manten di tempat pemberkatan waktu itu, saya buka udah WO-nya sudah agak kesel. Jadi setelah itu saya putuskan bahwa untuk mobil pernikahan saya tidak akan handle sendiri lagi. Jadi saya lebih ke driver, yang lain lebih ke driver. Berarti perharinya drivernya udah ada stok driver banyak nih? Sudah ada mas, jadi kalau di inti kita tuh ada 3, lainnya biasalah freelance gitu. Tapi kita udah kontak Jawari jadi aman. Itu. Berarti selama pandemik ini mereka dirumahkan lah ya? Iya, dirumahkan itu. Tapi pandemik ini kan tapi berbicara 1 bulan setelah pandemi sudah ada beberapa mulai job rental harian sebenarnya sih. Oh ada juga? Ada juga. Nah itu driver yang biasa pengantin, ketika saya ada job harian, sewa harian ya saya suruh handle. Saya minta handle untuk harian. Berarti tetap gak berhenti ya? Tetap semangat walaupun pandemik ya? Harus. Berarti harus banting setir. Tadinya disewain untuk mobil wedding, sekarang untuk harian. Iya. Yang sedan tuh juga laku untuk harian juga mas. Waktu itu lebih banyak ke private sebenarnya sih, pandemi gitu. Oh iya. Tapi tetap social distancing ya. Nah, itu kan pasti kan dipinjam banyak orang. Nah cara
mensterilisasikan mobil-mobil itu kan pasti kan dipinjam banyak orang, itu gimana? Ini berbicara yang pandemi ini ya? Kesehatannya untuk di dalam mobilnya. Ini kan pasti mobil A dipinjam ini berapa hari. Pasti kan orangnya kan berkunjung beda lokasi. Kalau berbicara disewa saat pandemi Mas, kalau di mobil pernikahan itu biasanya nanti dari acara satu ke minggu depan itu disemprot untuk disinfektan dulu. Pasti, terus kita juga bersihin yang jok-joknya dan lain-lain itu secara mendetail itu juga pasti itu. Di dalamnya pun juga ada hand sanitizer juga. Tapi kalau itu tidak untuk pernikahan, biasanya drivernya juga nggak pakai sarung tangan, tapi masker wajib. Kalau harian sih driver pakai tangan biasa sih, setelahnya nggak pakai sarung tangan. Season Bro. Jadi kalau untuk mencari mobil jangan khawatir, masih ada Mas Yuda di sini, masih ada 12 mobil di rumah. Yang normal ya. yang bisa disewakan, yang bisa dipakai. Ada nggak sih pinjem nih pas hari itu nggak sengaja ketabrak lah atau lecet lah, cara mengatasi hal-hal yang kayak gitu gimana Mas? Dipakai klien maksudnya? Dipakai klien atau mungkin drivernya nggak sengaja nih nyerempet seseorang, pasti kan kita kan nggak tahu lah ya, amit-amit. itu gimana Mas? Ada Mas beberapa awal dulu beberapa kejadian ada sih. Cuma kalau sekarang itu sudah jarang. Kalau dulu ketika driver membawa pengantin atau harian terus ada eksiden seperti itu ya tetap perbaikan saya asuransi kan, saya berbagi sendiri sih. Saya tidak ke drivernya tidak. Berarti bukan driver tidak bertanggung jawab untuk tiba-tiba rusak atau gimana? Ya kalau saya yang penting jujur Mas, jadi ada dua case ya. Ada yang tidak jujur itu mereka kejadian itu diputar balikan. Nah, saya cuma minta kamu jujur seperti apa, udah beres sebenarnya seperti itu. Kadang awal-awal dulu kayak bumper itu kan keserempet. Paling gampang gini. Untuk lokasi yang kita belum pernah, salah satu hotel di Semarang itu yang dia parkirnya naiknya tuh agak itu waktu itu pakai mobil Velfire karena jarak atas itu sangat pendek, itu dia kena di sunroof dan nyangkut di sunroof. Jadi driver itu maju mundur. Nah itu driver takut sampai rumah. Itu dia cuma bilang, Mas Yuda dilihat aja kondisi mobil atasnya itu. Saya lihat, waduh sunroofnya kenapa nih, saya bilang itu. Untungnya tidak pecah, tapi ada beberapa bagian tuh lecet, ada gesekan lah. Waktu itu dia sempat ngobrol macam-macam, tapi kan kok tidak bisa dinalar. Saya cuma minta jujur, dia bilang jujur, ya sudah nggak apa-apa. Saya kalau di kondisi begini saya tidak akan menyalahkan driver karena lokasinya yang memang kita belum tahu dan lain-lain. Terus kalau untuk pernah nggak sih dikomplain sama klien, ini drivernya kayak gini, mobilnya kayak gini, aku pesennya A, datangnya B, pernah nggak sih? Kalau komplain klien itu kembali lebih ke awal dulu sih Mas. Kita bicara dari mobil klasik, itu dulu awal saya belum sempat mengedukasi klien bahwa mobil klasik itu resikonya mungkin di jalan agak batok ya, istilahnya batok gini ya, gitu. Nah itu saya awal dulu tidak sempat edukasi klien seperti itu. Jadi ketika dipakai ada kejadian, saya memang kelabaan sih dan telepon gitu. Tapi kalau sekarang mobil klasik saya pasti sediakan mobil pengganti di belakang, walaupun nanti dipakai atau tidak. Gitu. Tapi yang klasiknya yang di atas 2 juta ya saya sediakan itu. Kalau yang di bawah 2 juta itu biasanya itu dia lebih mudah untuk maintenance-nya sih. Jadi kayak driver tuh sudah bisa menghandle sendiri mesin-mesinnya. Kalau yang di atas 2 juta kan lebih ke tahun 48, tahun 49, itu kan mesinnya masih agak ribet Mas sebenarnya, masih agak ribet. Nah itu kalau mobil itu ada trouble, biasanya itu nanti butuh waktu yang nggak cepat, jadi saya sediakan mobil pengganti. Berarti mau pakai mobil yang apa tadi?
Ya, Klasik. klasik ya, pasti di belakangnya disediain juga untuk Ada. Iya, saya biasanya kasih kalau nggak Mercy Camry. Itu. Karena kalau kayak Dodge itu kan harganya dia sebenarnya di harga 4 up sih sebenarnya. Oh. Yang tahun-tahun 48, 49 itu. Kalau yang dia bicara di tahun 80-an itu di 2 juta ke bawah. Berarti semakin tahunnya lama semakin mahal atau tahunnya? Iya, tahunnya lama dia semakin mahal. Serius? Iya. Kok bisa? Karena banyak itu Mas. Pemahaman klien itu mobil lama itu harganya murah. Tapi ketika kita berbicara fakta bahwa sekarang itu mobil lama itu justru harganya dia dari bahan aja nih yang belum jadi. Bahan itu dalam artian kacanya aja kadang nggak ada, tapi kita dapat bodinya itu full lengkap. Itu harganya sudah 200 juta up. Mobil lama tahun 48, 49. Serius lebih aku kan rada awam ya, itu antara persewaan. Semakin tahunnya lama, semakin mobilnya lama, itu semakin mahal. Wow. Iya. Season Bro. Jadi jangan menyepelekan persewaan mobil ya untuk di pernikahan Season Bro. Kita masih sering sih klien ketika dia prefer ke mobil klasik, ketika dia minta yang tahun-tahun bener-bener mobilnya itu langka, dia, masa sih Mas harganya segini? Biasa cuman bilang, bisa dilihat faktanya bahwa mobil ini sekarang harga dan pasarannya berapa. Ketika dia lihat, oh iya Mas, dia oh iya maaf saya tidak tahu. Terus ini kan pasti dengan IO, kerjasama dengan IO, terus ketemu klien. Untuk di media sosial dilakukan promokah atau apakah gitu, ada nggak sih? Iya, saat ini saya untuk programnya itu New Normal Promo sih Mas. Oh, New Normal Promo. Iya. Itu ada harga yang spesial lah di masa pandemik ini. Bukti wes. Sebut. Masa saya sebutin harganya? Langsung hubungi nomornya aja ya. Itu di New Normal Promo ini mobil untuk di atas 2 juta itu saya diskonnya 15%. Oke. Tapi kalau dia di bawah 2 juta itu saya diskon 10%. Per harinya. Saya standar 10 jam. Oh, per jam ya, bukan per Iya, hari. 10 jam. Oh, 10 Iya. jam. Jadi pemakaian mobil di Pangestune ini sewa untuk pernikahan itu harga yang normal itu atau umum itu untuk 10 jam. Di atas 10 jam dia ada overtime per 1 jam. Gitu. Tapi ada juga harga yang saya tawarkan itu sudah yang 1 hari juga ada. Tapi lebih ke khusus biasanya Alphard sih. Kan kalau internasional biasanya di 1 hari. Oh iya. Konsep internasional. Ya. Nah itu biasanya banyak pakai Alphard. Itu saya buat langsung sistem sehari ada. Ternyata ada promo ya Season Bro. Makanya buruan ya, ini nggak ada batasnya. Promonya sampai kapan? Promonya selama masih diberlakukan ini, selama resepsi dalam skala besar belum itu masih ada promonya. Oke, sampai waktu yang belum ditentukan ya. Enggak lebih akhir Juli sih. Akhir Juli Akhir ya. Juli, ya. Tapi setelah akhir Juli kembali normal ya. Insya Allah main normal. Memang programnya saya buat sampai akhir Juli untuk promonya. Oh, selama Covid programnya sampai akhir. Iya. Habis Ini- itu normal. Iya, dulu dari awal bulan April sebenarnya sudah mulai promo untuk mobil ini sih. Tapi dengan adanya istilah new normal, saya pakai itu dan istilahnya sekarang new normal promo. Wes, new normal promo untuk wedding card-nya Mas Yuda Pangestu Wedding Card. Iya. Nanti kita tulis ya Instagramnya gede-gede di sini. Nanti kalau mau cari mobil-mobil dari tahun klasik, mobil-mobil klasik langsung bisa ke beliau. Yes, thank you. Ini saya bagi berapa persen ke wedding? Ya boleh. Boleh ya Mas Agus ya. Boleh ya. Nanti saya naikin dulu harganya nih. Asik, gak apa-apa. Sekalian promo dong, biar Season Bro di sana kan tahu ternyata tuh persewaan mobil untuk wedding tuh ada maintenance-nya juga dipikirin. Betul. Untuk drivernya juga dipikirin, untuk kenyamanan Season Bro untuk
pas hari H juga dipikirin. Iya. Oh. Jadi apa Mas, banyak yang bilang enak ya, kerjanya cuman jemput manten, nganter. Padahal kalau apa kita sudah bicara maintenance itu istilahnya kayak matic, kena itu sudah waduh lumayan. Iya. Part-partnya tuh lumayan, jadi sama-sama nggak enak ya sebenarnya. Nah, tadi soal sosial media. Nah, seberapa menguntungkah memberikan promo untuk di sosial media? Mungkin kan ada Instagram kan, ada Instagram. Ada Instagram. Nah, di Instagram sendiri untuk bisnisnya Mas Yude ini seberapa pengaruhkah untuk mendapat job, dapat klien itu seberapa besar sih pengaruhnya untuk sosial media? Berbicara sosial media itu sangat berpengaruh ya Mas. Kita lebih banyak, saya dan manajemen lebih banyak menggunakan Instagram. Ya. Nah itu saat ini klien mudah mengakses. Jadi berbeda dengan 2013. Itu kan memang kita lebih banyak langsung ke wedding organizer atau kenalan ya. Kalau 2016 ke atas itu sudah sangat terbantu dengan adanya sosial media, Instagram terutama. Itu klien dengan mudah melihat profil kita, mobil-mobil apa aja yang di sana, langsung kirim pesan dan lain-lain, itu bisa mendapatkan langsung untuk price list dan juga ketentuan dan lain-lain. Berarti udah ada adminnya sendiri atau Mas Yude yang ngerjain sendiri? Jadi kalau Pangestune Wedding hari ini langsung ke nomor saya semua. Langsung ke Mas Yude. Yeah. Jadi yang upload foto-foto di sini, ngatur konten tuh saya semua. Gitu. Oke. Jadi sangat terbantu lah dengan sosial media. Berarti langsung ditangani sendiri biar customer juga klien juga langsung ini masih dia langsung gitu ya? Iya. Lebih enak gitu ya? Iya. Biasanya kalau mereka yang kirim pesan melalui Instagram, nanti saya langsung minta nomor WA, bisa saya jabarkan detailnya di sana. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong soal sosial media, pernah nggak sih namanya, di komen hal-hal yang nggak enak nih? Mungkin kan, kamu tuh bisnisnya kayak gini, terus adalah kata-kata yang nggak enak lah didengar dari di luar sana. Ya, untuk yang komen nggak enak itu berbicara lebih banyak ke awal dulu sih Mas. Awal pertama mulai. Awal pertama mulai ini juga bisnis seperti ini apakah bisa survive dan lain-lain. Itu ada ketika saya masih ingat pertama kali posting itu di Instagram itu foto pakai mobil klasik kayaknya. Itu ini pasti wah mantainya nih apa nggak takut Mas pakai mobil gitu, apakah bisa menjamin dan lain-lain. Apa rak sumu lah itu. Nah itu kan kadang kalau kita lihat pengen rasanya tuh kita ngomong langsung bahwa ini loh kita di sini sudah prepare ini gitu. Itu komen-komen kayak gitu terutama di mobil klasik sih Mas. Itu banyak banget untuk komennya. Mobilnya itu normal nggak Mas? Ini terus tanggung jawabnya klien bagaimana gitu. Itu lumayan. Nah tadi kan di sosial media. Kalau untuk customer-nya sendiri ini kan tadi aku juga menyinggung soal kayak tiba-tiba ketabrak kecelakaan atau apa, itu di klien sendiri diminta pertanggungjawaban atau yaudah ini bukan kesalahannya klien. Iya, jadi personal bimbingan di Pangestune itu kan driver sudah dari Pangestune dan diwajibkan memakai driver. Oh, diwajibkan. Ya, harus memakai driver. Jadi klien tidak perlu mengkhawatirkan adanya misalnya suatu acara itu lecet dan lain-lain itu kami sudah mengcover dengan asuransi. Gitu. Jadi aman lah, tinggal pakai aja. Tapi asal jangan driver disasarin ke tempat-tempat yang itu ya semit-semit dan lain-lain nanti jalannya jelek. Jangan didatangi tempat gang kecil suruh ngambil. Iya. Jadi memang kenapa saya bilang itu Mas? Beberapa hal memang atau mungkin karena klien tuh asik ya dengan mobil klasik terutama ya. Klien asik, menikmati. Setelah acara ini beberapa hal itu mereka minta kota lama. Jadi di luar random nih. Mas mampir, jadi mau ke Novotel contohnya. Mampir kota lama. Foto-foto dulu di sana. Itu kalau mobil klasik paling sering seperti itu. Dia minta ke tempat yang agak menarik, agak vintage lah gitu. Betul, dia foto di situ. Nah, pernah suatu kali juga itu masuk di daerah pecinan.
Wah, itu kan sempit. Nah, dia ada konsep foto di situ itu waktu itu pakai mobil yang Dodge gede. Wah, Yang lumayan lebarnya hampir 2 meteran lebih itu. Nah, di situ agak masuk itu masuknya oke, majunya. Mundurnya yang bingung, Mas. Akhirnya kena dikit di apa? pel-pel ujung-ujungnya. Iya, ujung-ujung gitu. Nah, setelah itu saya bilang, besok nggak apa-apa kalau klien setelah menikah minta foto di tempat yang di luar Randol, tapi lihat-lihat tempatnya juga. Kalau sekiranya nggak bisa masuk, diedukasi aja, kita tidak bisa ke sana. Berarti driver juga dikasih tahu ya, diedukasi kalau setelah kejadian itu, Iya. pasti untuk kesininya pasti udah dikasih Sudah. tahu dulu. Iya. Sudah saya kasih tahu. Kan sebelum event itu kita pasti menerima rundown. Misalnya ketika awal acara itu kita jemput kemana, terus ngantar kemana. Setelah acara kita ngantar ke hotel atau ke rumah. Nah itu kan rundown pastinya. Iya benar. Nah ada rundown yang manten tuh kayak tadi saya ceritakan, dia minta ke tempat-tempat yang menarik vintage seperti itu. Itu saya bilang nggak apa-apa, tapi lihat-lihat tempatnya juga. Lihat si kondisi daerahnya ya. Ya, waktu itu pernah di Kota Lama tahun kemarin mau ke Novotel hotelnya, mampir ke Kota Lama itu mantan foto di situ. Ujungnya malah orang-orang di sekitar situ foto sama mobil klasiknya juga. Nggak selesai dong. Tapi waktu itu saya ikut, karena kan saat dibilang mobil klasik itu saya kasih mobil pengganti. Saya waktu itu bawa mobil juga di belakangnya. Saya langsung suruh bilang terus. Tetap disuruh foto atau tetap biasa? Suruh foto, tapi begitu ada orang lain, waktu itu ada bule kayaknya, ada bule yang mau foto, terus ada beberapa yang di Kota Lama juga mau ikut. Saya bilang udah jalan-jalan, saya bilang gitu. Udah mulai jalan. Itu jam 10 malam waktu itu setelah acara di gedung. Seru ya ternyata ya, Seru. per mobilan per weddingan itu ternyata bukan. Aduh, aku pikir ya sewa aja. Ya wes ini disediain drivernya, tapi tanggung jawabnya dari Mas Yuda. Wow. Iya. Jangan ragu sama Mas Yuda ya untuk di Instagramnya tadi Pangestu @pangestune_weddingcar Semarang. Oke. Basecampnya sendiri kalau seumpama nih customer kepengen lihat, kan nggak mungkin lihat di media sosial aja, di foto. Pernah nggak datengin lah? Ada di basecampnya di mana? Ada, saya di Ungaran. Oh, di Ungaran. Iya, di Ungaran, di Jalan KS Tubun. Di Jalan KS Itu belakang Polres Ungaran. Oh, oke. Tahu. Iya. Tapi beberapa mobil juga saya taruh di rumah Jogja. Oh. Jadi kan memang pasar ini marketnya paling banyak kan di Semarang sama Jogja. Oh gitu. Kayak Juli ini saya juga ada di Jogja. Jadi beberapa mobil memang di rumah Jogja dan beberapa di Ungaran. Oke. Iya. Jadi bukan hanya di Semarang aja, tapi di Jogja juga. Betul. Jadi saya lebih melihat jadwal ke 1 bulan itu sih. Misalnya di minggu kedua ada di Jogja, itu saya minggu pertama udah saya kasih taruh di Jogja. Nah tadi kan masalah promo tuh, nah, ini kan pandemi kan lagi promonya. Pernah nggak sih dicat, Mas? Ini kan udah promo, dicat lagi sama customer, Mas minta diskon lagi dong. Nah, pasti kan ada. Ini juga ada pertanyaan dari netizen. Diskon case by case ya Mas ya. Jadi ketika itu saya sudah harga new normal promo, pasti sudah ada harga diskon. Nah, ketika kalian tuh minta harga yang spesial lagi, itu saya kembali nanya, misalnya penggunaannya itu nanti lamanya berapa lama, terus tempatnya bagaimana, itu nanti hal seperti itu juga bisa jadi pertimbangan sih. Itu pasti disampaikan ya sama Saya sampaikan. Ketika kita dealing dengan klien, dia minta harga yang lebih spesial lagi, pasti saya tanya dulu seperti apa dia mau gunakan mobilnya. Waktunya berapa lama, terus untuk foto aja atau jalan juga, itu juga bisa jadi faktor pertimbangan sih. Nah tadi kan masalah haters nih, pernah nggak sih juga miss sama beberapa klien atau vendor? Missnya tuh dalam artian harusnya datang hari Senin, tiba-tiba datangnya Rabu, lupa di harinya. Itu pernah nggak sih ngalamin hal kayak gitu? Alhamdulillah sampai saat ini belum, karena kita sudah ada jadwalnya. Cuman kalau berbicara di luar dari pengantin, kita bicara di pihak penyelenggara jasanya. Itu pernah lupa mengabari Mas. Serius? Ya, jadi ada beberapa hal yang kita itu kontak dengan klien hanya lewat
jasa penyelenggara aja, bukan ke klien. Ada klien yang modelnya dia langsung ke pasrah ke jasa penyelenggara. Oh, Kayak WO-nya Iya, atau WO lah ya. ya. Nah, itu dia lupa bukan lupa, salah ngasih tanggal. Oh. Ya, satu hari, jadi jadwal yang dikasih ke saya itu besoknya. Nah, padahal hari ini mobil harus standby. Wow. Nah, itu tapi untungnya acara itu kan jam 8. Dia kontak saya itu sekitar jam 6:30 kok mobilnya belum sampai. Nah, pagi-pagi itu kan nggak asik banget kan, lihat HP harus debat gitu kan. Nah, saya screenshot, saya kasih dan dia ya kembali lagi bahwa kita harus tetap tanggung jawab selama kita bisa. Dan alhamdulillah mobil waktu itu masih ada yang di garasi dengan unit yang dia inginkan tapi beda warna. Oke. Warna yang dia minta hari itu tidak ada, tapi dengan jenis mobil yang sama Alphard. Saya berangkatkan ke lokasi. Tapi warnanya beda ya. Dan saya bilang ke WO-nya ini karena ada seperti ini saya hanya bisa mengondisikan unitnya ada tapi beda warna. Oh, jadi pernah ngalami hal kayak gitu tapi ya bisa dikondisikan lah. Bisa dikondisikan. Alhamdulillah sampai sekarang yang tidak bisa dikondisikan belum pernah. Oke, Pak, tadi kan masalah-masalah sama vendor lah, kalau sama klien belum pernah ya? Kan belum pernah. Mobilnya dilarikan sama klien atau? Oh belum pernah. Tapi ya. Kalau klien yang sudah kenal ya, memang dia hanya satu kali pakai di acara pernikahan. Tapi kita kan kalau klien kan juga sebagai teman, sebagai teman cerita dan lain-lain lah. Sudah dekat itu kadang mereka juga ingin reverse, mas pinjam mobilnya dipakai sendiri juga. Ya beberapa kali ada yang sedan-sedan yang kayak Mercy, Camry dia pakai sendiri jalan-jalan itu juga ada. Mereka bawa sendiri, tapi kan kita sudah percaya gitu. Kalau orang yang belum tahu Ya baru kenal gitu. Nah, soal tadi sama vendor, pernah nggak sih di cancel sama vendor atau klien? Di harga di cancel jadi pakai mobil mah. Kalau di Cancelaria belum pernah mas, H-1. Oh, H-1 yaitu beberapa kali kejadian sih H-1 itu. Terus cara tanggapinya gimana tuh? Oh enggak mas, saya lebih bicara ke kalau sudah rezekinya pasti juga akan kembali seperti itu dan saya juga tipe yang apa harus yaudah harus gini tidak. Nah, saya kalau atasannya itu masuk itu saya nggak masalah sih. Karena saya udah dapat perjanjian tadi kan DP tidak bisa pembatalan sepihak itu DP tidak bisa kembali. Oke. Pembatalan sepihak di cancel sepihak DP tidak bisa. Ya dong, kita harus profesional kan. Karena kita mengatur jadwal, misalnya untuk tanggal ini, kan kalau ada orang lain pengen booking juga kita sudah tidak bisa kasih. Oke. Jadi kompensasinya ya DP tidak bisa kembali. Itu pun sudah ada di perjanjiannya kan. Kurang lebih. Jadi why not? Kenapa saya harus marah? Iya, udah ada DP. Oke, pernah juga gak sih ngalamin kayak sebentar, ini pertanyaan yang mana? Mobilnya dirusak sama klien atau dapat ya tumpah lah ini atau kalau dirusak belum pernah. Kalau misalnya ketumpahan air atau lain waktu itu ada yang agak pusing, mungkin dia capek ya waktu acara atau apa kurang tahu. Terus pulangnya itu dia muntah sedikit itu ada sih beberapa. Jadi bercacar di jok mobil itu ya. Tapi tetap dibersih sendiri ya. Iya, dibersihkan. Mobil masuk garasi itu harus sudah langsung bersih. clean. Langsung bersih. Jadi setelah acara driver pulang ke garasi itu mobil harus bersih, dibersihin langsung. Oke, tadi soal ngomong-ngomong klien dan acara, pernah juga nggak sih ngirim mobil salah tempat? Iya. Itu ada bisnya dong. kalau itu masih terjadi di akhir tahun kemarin masih terjadi. Kebetulan memang pas harinya rame ya, bulan-bulan rame itu. Waktu itu jadwal, jadi satu bulan itu kita waktu ada 30 kali jalan. Satu bulan. Itu di bulan Desember. Itu 30 kali jalan. Nah itu saya juga waktu itu masih repot apa-apa. Nah yang bagian ngurus ini, jadi mobil ini dikirim ke sana padahal di sini tuh kemarin sempat kejadian sih.
Oktober sama Desember kalau nggak salah itu. Sempet, tapi karena ya itu apa kita agak cepat mobil di lagi. Berarti Tapi sudah salah sampai tempatnya sudah salah. berarti timnya udah kerjasama udah solid ya berarti ya. Iya, kan memang ada bagian yang mengatur jadwal. Kalau jadwal saya, harus ada bagian yang apa kayak dia ngondisiin plat nomor, bunga dan lain-lain. Terus di acara itu juga ada sendiri-sendiri. Oke, seru ya. Pernah diremehin berbisnis wedding card ini? Pasti pernah. Dan memang bicara wedding card sampai saat ini kan itu menjadi yang apa sebenarnya pilihan kedua karena kita di vendor pernikahan itu kan yang utama itu sebenarnya poin-poinnya di gedung, catering, dekorasi dan lain. Mobil pernikahan ini saya pahami bahwa ini menjadi pilihan kedua setelah vendor-vendor yang utama tadi. Oh gitu. Jadi ya apa diremehin tidak, tapi beberapa kayak meeting dengan klien itu kan bukan meremehkan sebenarnya, tapi karena koordinasi wedding kan bukan yang apa lebih mendetail kayak lainnya. Jadi biasanya sih gue cukup telepon aja, Mas besok standby di sini ya jam segini, perlengkapannya ini, platnya namanya ini. Jadi lebih banyak ke apa telepon aja sih. Kalau vendor lainnya kan lebih banyak meeting nih dengan klien. Nah kita tuh biasanya terus gampang, meetingnya by phone baik, rasa melu. Itu. Jadi bukan diremehin ya apa ya? Ya lebih dimudahkan koordinasinya sih. Oh itu sih. Berarti ya kayak pilihan kedua tapi diutamakan juga ya? Iya, dengan juga. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan yang sangat agak di luar pemikiran kita. Pernah nggak sih ngalamin mobil itu kayak udah datang ke satu tempat nih, terus kebawa pulang, terus mobilnya kayak ada yang ngisi sendiri, ada yang goyang-goyang sendiri, ada datangilah satu tempat yang membuat kondisi ya di luar pemikiran kita lah, ya kayak horor ya, mistis ya. Oke, jangan dijawab dulu Mas. Oke, karena kita akan break dulu, kita slow dulu. Kayaknya Hocin juga ngantuk, mau minum-minum kopi dulu. Dibikinin Mas Adet. Pertanyaan tadi kita skip dulu, kita akan istirahat dulu setelah satu ini.